Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saat ini kita boleh bersama-sama untuk melaksanakan ibadah secara online, tapi kita percaya perlindungan Tuhan senantiasa dalam setiap kehidupan kita. Mari buka hatimu saat ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau mensyukuri setiap rahmat-Nya dalam setiap kehidupan kita. Oh haleluya Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Meskipun Tuhan kami tidak bersama-sama, tapi kami percaya Tuhan Kau melihat setiap hati kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami mau datang Tuhan untuk lebih lagi menyembah dan memuliakan akan Engkau Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat setiap pujian dan penyembahan kami, biarkan Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang mengurapi setiap kami. Haleluya Yesus. Mari siapkan hatimu saat ini. Haleluya Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah pencipta-Mu. Katakan sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Hanya Kau Allah yang sanggup menolong setiap hidupku. Mari katakan dengan iman percaya, tak pernah tinggalkan, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penolongku. Katakan sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang sanggup menolong setiap hidupku.
pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Katakan, Yesus, Kau perhatikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Hanya Kau Allah yang sanggup menolong setiap hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Hanya Kau Allah yang sanggup menolong setiap hidupku. Hanya Kau Allah yang sanggup menolong setiap hidupku. Mari sembah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang sanggup menolong setiap kami, mengurapi setiap kami selamanya. Haleluya. Mari sembah, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah, Yesus. Bersyukur buat kasih setiamu, Yesus. Nama yang ajaib. Kau Allah yang layak ditinggikan, Allah layak disembah. Tiada nama lain selain Yesus. Urapi kami lebih lagi. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Mari sembah Raja di atas segala raja. Makasih Yesus. Oh syukur. Mari pakai saat ini untuk menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan hatinya. Meskipun kondisi kita saat ini, kita mau tetap meninggikan Yesus. Kita mau menyenangkan hatinya lewat setiap pujian dan penyembahan kita saat ini, saudara. Mari fokus kepada Tuhan. Kita mau tinggalkan setiap aktivitas kita, setiap pikiran apa yang menjadi beban dalam setiap kehidupan kita. Mari sembah Allah-Mu yang perkasa. Oh haleluya Yesus. Oh how great Tuhan. Kau sungguh besar bagi kami Tuhan. Oh haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari katakan, besar Allahku. Oh, besar. Allahku, nyanyikan
besar, yes, ajaib Yesusku. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Mari sama-sama angkat suaramu di hadapan Tuhan. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sekali lagi tinggikan namanya. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God, and all will see, and all will see how great, and all will see how great again, and all will see how great is our God. Mari beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki Engkau yang luar biasa, Bapa. Besar Allahku, sungguh Engkau besar, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin datang lebih lagi Tuhan untuk memuliakan Engkau, Tuhan. Kami ingin menyenangkan lewat pujian dan penyembahan kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata bagi kamu, penyertaan-Mu nyata bagi kami, Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sungguh besar Allah kita, amin saudara. Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau bergerak, kita mau menari buat Allah kita. Hey! Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat jempolmu, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dengan imanmu, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya. Katakan sampai, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Haleluya. Tuhan sungguh baik dalam setiap kehidupan kita, saudara. Mari silakan duduk kembali di hadapan Tuhan.
Kita mau buka hati kita lebih lagi. Kita butuh firman dalam setiap kehidupan kita. Mari setiapkan hatimu saat ini. Oh haleluya Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Mari katakan, Engkaulah perisai kami. Engkaulah perisaiku. Oh, saat setiap badai menghadap, saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Oh, tenangkan jiwaku. Mari sama-sama angkat tangan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, katakan dengan iman, di tengah badai dengan kekuatan yang Yesus berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari katakan dengan imanmu saat ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku. Katakan, tenangkan jiwaku. Sama-sama katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Yesus berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Angkat tanganmu. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari saudara, buka hatimu saat ini. Kita tetap bertahan saat ini karena kekuatan Tuhan. Kita masih bisa makan, kita masih bisa berkumpul dengan kerabat, orang tua, adik, kakak, serta anak cucu kita. Kita percaya Tuhan tetap menyertai kita. Jangan putus asa. Saat ini kita tetap kuat. Kita pasti melewati badai ini bersama dengan Yesus. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Yesus berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus
biasa bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang menjadi saluran berkat untuk membentangkan firman-Mu Tuhan kepada jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan tersendiri bagi kami Tuhan. Kau mau pulihkan, Kau mau curahkan Roh Kudus-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Mari berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus, penyertaan-Mu tidak sampai di sini. Selama-lamanya Engkau melihat hati kami. Engkau melihat setiap situasi kami, kondisi kami Tuhan. Kami serahkan semua. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tetap percaya. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada hari-hari ini. Saya yakin kita semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Terus ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 17 Mei masih akan diadakan secara online. Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui channel YouTube GBI Maranatha mulai pukul 7.30 pagi dan dapat diakses untuk sepanjang hari. Sehubungan dengan himbauan untuk social distancing dari pemerintah, maka kegiatan ibadah di gereja masih akan diadakan secara online dan baru akan diadakan kembali secara biasa sesudah himbauan dicabut. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terupdate seputar GBI Maranatha melalui akun sosial media GBI Maranatha yang dapat ditemukan melalui Facebook, Instagram, dan YouTube GBI Maranatha. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, maupun persembahan diakonia, dapat memberikannya melalui transfer ke nomor rekening yang dimiliki GBI Maranatha. Atau Bapak Ibu juga bisa melakukan melalui scan QR Code yang dimiliki GBI Maranatha. Kami juga mengajak seluruh Bapak Ibu untuk kita bersama-sama bersatu hati berdoa untuk beberapa pokok doa berikut ini. Yang pertama, kita mau berdoa bagi bangsa dan negara agar dilindungi serta cepat dilalukan dari pandemi virus corona. Yang kedua, kita mau berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh menteri agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam setiap pengambilan keputusan. Yang ketiga, kita mau berdoa bagi seluruh tenaga medis yang berada di garda terdepan di dalam menangani pasien COVID-19 agar mereka senantiasa diberikan kekuatan dan perlindungan oleh Tuhan. Yang keempat, kita mau berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa dilindungi dan diberikan kekuatan di dalam menghadapi situasi sulit ini. Yang kelima, kita mau berdoa bagi seluruh anggota GBI Maranatha supaya tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, serta senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Yang keenam, kita berdoa bagi GBI Maranatha dan seluruh pekerjaan Tuhan di GBI Maranatha. Kita mau berdoa bersama untuk gembala sidang, full-timer, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh pelayan Tuhan yang melayani di GBI Maranatha. Dan yang terakhir, kita mau berdoa bagi diri sendiri agar setiap dari kita diberikan kekuatan, perlindungan, serta senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi jemaat yang memiliki permohonan doa ataupun kebutuhan untuk konseling, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi tim penggembalaan GBI Maranatha melalui WhatsApp ke nomor 081 135 6515. Demikian beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, dan mari bersama kita menerima firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, mampukan kami untuk mengerti isi hati firman Tuhan, dan kekuatan-Mu juga akan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap terima nasihat Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka Yeremia 18, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Yeremia 18 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancakan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah enggak saudara menyadari bahwa kinerja sorga bergantung dari sikap kita? Tuhan bekerja memberkati atau malah akan mendisiplinkan kita dengan tindakan yang keras.
itu bukan karena inisiatif Tuhan saja, tidak, tapi karena sikap kita sendiri. Banyak orang mengabaikan sikapnya, cenderung hidup seenaknya, sehingga akhirnya dia mengalami hal-hal yang buruk. Dan yang anehnya, mereka seringkali menyalahkan Tuhan. Saudara, ada dua pandangan yang salah tentang sikap yang seringkali manusia pikirkan. Yang pertama adalah mereka berpikir Allah bertindak tanpa melihat sikap kita. Allah bertindak tanpa melihat sikap kita. Orang yang punya pemikiran seperti ini selalu berkata bahwa Tuhan itu punya urusan sendiri, saya punya urusan sendiri, dan tidak ada hubungan. Itu salah. Saudara, firman Tuhan tadi katakan dalam Yeremia 18 bahwa ada kalanya Tuhan hendak menghancurkan satu bangsa. Tapi karena bangsa itu bertobat, Tuhan tidak jadi hancurkan. Tapi ada kalanya Tuhan hendak memberkati satu bangsa. Tapi karena mereka melakukan hal yang buruk, Tuhan tidak jadi berkati. Jadi lihat, kinerja sorga bergantung dari sikap kita. Aksi kita menentukan reaksi daripada Tuhan. Ada lagi orang berkata, nggak apa-apa Pak, kita mengalir saja. Saudara, saya kurang setuju dengan statement itu. Kalau mengalir dalam artian waktu, silakan. Kita memang harus menunggu waktu. Tapi kalau mengalir tanpa kita tentukan sikap dan tidak mengambil keputusan yang tepat, itu salah. Dari keputusan kitalah, dari sikap kitalah, seperti itu Tuhan akan bertindak. Ya, jadi ini pemahaman yang salah bahwa mereka seringkali berpikir Allah bertindak tanpa melihat sikap kita. Itu salah. Yang kedua, menganggap bahwa menjadi orang baik itu sudah cukup. Ini pemikiran yang salah tentang sikap yang selama ini banyak orang pikir. Menjadi orang baik sudah cukup. Saudara, saya mau beritahu, Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi kita. Tuhan Yesus berkorban bagi kita bukan supaya kita jadi orang baik, tapi supaya kita menjadi orang-orang yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Bapak Ibu nanti bisa baca dalam Filipi 1 ayat yang ke-27, di sana dikatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi saudara, menjadi orang baik itu tidak cukup. Kalau engkau ingin diberkati Tuhan dan Tuhan mencampur tangan dalam kehidupanmu, membuat engkau menjadi orang yang luar biasa, engkau harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Nah saudara, hari ini kita akan belajar bahwa sikap yang kita lakukan ternyata punya dampak yang luar biasa terhadap Tuhan dalam memberkati hidup kita. Saya temukan ada 4 dampak dari sikap yang kita lakukan. Yang pertama, sikap menentukan kekuatan doa. Sikap menentukan kekuatan doa. Saya percaya kita semua pasti punya alasan sama pada waktu kita doa. Kita berdoa karena kita sadar kita terbatas. Waktu kita menghadapi masalah, kita tahu kesanggupan kita itu ada batasnya. Oleh karena itu kita butuh kuasa Tuhan yang tidak terbatas untuk menolong kita menghadapi masalah kita. Doa adalah penghubung antara kita dengan Allah yang punya kekuatan yang luar biasa. Dan saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang pasti menolong kita dan menjawab setiap doa-doa kita. Cuman gini saudara, doa yang dijawab Tuhan bukan karena kata-kata doanya, tapi melainkan karena kehidupan si pendoa itu sendiri. Nah di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16b, Yakobus 5 ayat 16b dikatakan di sana, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar. Banyak orang berdoa Bapak Ibu, tapi perhatikan tidak semua doa itu dijawab oleh Tuhan. Ada yang sering alami mujizat, tapi ada satu yang tidak pernah mengalami mujizat. Bukankah mereka menyembah Allah yang sama? Ya. Terus pertanyaannya, kesalahannya di mana? Saya percaya ini bukan bicara masalah kata-kata doa atau panjangnya doa yang dinaikkan, tidak. Alkitab tadi katakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar. Bukan doa dengan cara yang benar, tapi doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dari ayat ini kita bisa simpulkan, Tuhan tidak melihat ekspresi doa, Tuhan tidak melihat tempat doa, dan Tuhan tidak melihat waktu doa. Yang Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa. Banyak orang sibuk urusan ekspresi. Oh Pak, kalau kita mau ingin ngalami kuasa Tuhan, kita berdoa itu bahasa roh dulu, ya nyembah lama-lama. Silakan, saya juga doa bahasa roh, saya juga nyembah. Tapi apakah kita doa bahasa roh dan menyembah itu sudah pasti kuasa Tuhan terjadi? Belum tentu. Oh kalau mau doa Pak, lihat tempatnya.
Kalau bisa ke Bukit Doa atau di gereja, karena di situ ada urapan Tuhan. Silakan. Tapi apakah doa di gereja dan Bukit Doa pasti ada kuasa Tuhan terjadi? Belum tentu. Oh, kalau mau doa Pak, lihat waktunya. Kalau bisa tengah malam atau dini hari, silakan. Tapi apakah doa dini hari dan tengah malam pasti ada kuasa Tuhan di sana? Belum tentu. Jadi Tuhan tidak lihat ekspresi doa, Tuhan tidak lihat tempat doa, dan Tuhan tidak lihat waktu doa. Yang Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa, hidupnya benar apa tidak. Kalau hidupnya benar, sekalipun kata-kata doanya belepotan, itu jauh akan lebih berkuasa daripada saudara hamba Tuhan yang fasih bicara. Jadi saudara, mulai hari ini miliki sikap yang benar dalam hidupmu. Kalau hidupmu benar, maka apa yang kau doakan Tuhan akan jawab. Saya punya tante saudara, orangnya sederhana, beliau adalah pendoa di gereja Pantai Kostal Medan. Tante saya sudah meninggal, cuman waktu masa hidupnya beliau jadi banyak contoh tentang masalah doa dalam hidup saya. Beliau itu kalau doa saudara, satu hari itu bisa sampai 4 jam. Ya, saya tahu sendiri karena kalau kami tinggal, pas saya sama orang tua tinggal nginap di rumah tante di Medan itu, beliau itu doa tuh jam 10 sampai jam 2 pagi saudara. 10 malam sampai jam 2 pagi. Tidak tahu dia ngomong apa dengan Tuhan. Tapi yang luar biasa, hidupnya itu biasa, roh profil. Satu saat tante saya pernah cerita ke saya, dia pulang ke kampung, kebetulan kampung kita di Toraja. Nah waktu pulang, kebetulan orang-orang kampung itu tahu kalau tante ini pendoa dan dia hamba Tuhan. Dibawalah kepada tante saya ini ada satu orang bapak yang sudah sekarat, seminggu sakit parah. Sampai kayak kadang-kadang hilang sadar saudara. Nah terus begitu tante saya melihat orang-orang kampung itu bawa, itu ditandu saudara ya. Tante saya begitu turun dari rumah, kebetulan itu kan rumah panggung ya, rumah Toraja itu. Turun pelan-pelan karena tante udah tua. Dia mau mendekati orang itu. Baru jarak 3-4 meter, saudara, orang itu terjatuh dan terlempar dari tandu, lalu guling-guling dan teriak, saudara. Dan akhirnya dia sembuh di tempat. Padahal tante saya belum sentuh, saudara. Saya waktu dengar kesaksian tante tersebut, saya tanya, tante, waktu itu tante doa apa? Tante saya jawab, tante tidak doa apa-apa. Tante cuma katakan pada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan anak ini. Simple, saudara. Sekalipun kata-katanya simple, tapi Tuhan tidak lihat itu. Yang Tuhan lihat adalah kehidupan si pendoanya. Berapa banyak orang itu berdoanya yang kata-kata indah, luar biasa, panjang, tapi nggak terjadi apa-apa. Jadi ingat saudara ya, sikap kita menentukan kekuatan doa. Saya percaya engkau punya banyak masalah, dan engkau banyak berdoa pada Tuhan. Tapi doamu akan dijawab, bukan karena kata-katamu, tapi karena sikapmu sehari-hari. Kalau engkau masih kompromi dengan dosa, dan waktu engkau doa pun masih bimbang, jangan pernah berharap kau dapatkan kuasa Tuhan. Jadi sikap pertama yang mempengaruhi kehidupan kita adalah masalah kekuatan doa. Sikap menentukan kekuatan doa. Dampak yang kedua dari sikap yang harus kita ketahui adalah sikap menentukan penggenapan janji Tuhan. Sikap menentukan penggenapan janji Tuhan. Saya percaya kita semua mempunyai pergumulan dalam hidup. Dan saya yakin juga Tuhan seringkali menjawab doa-doa kita. Ya, apa yang kita gumulkan, apa yang kita lagi hadapi, ya kita butuh jawaban, Tuhan seringkali menjawabnya. Saya yakin Bapak Ibu juga sering mengalami sapaan Tuhan. Di tengah-tengah kau lagi mengalami pergumulan, Tuhan memberikan ada satu jawaban di sana. Mungkin saudara berkata, loh dari mana saya tahu Pak kalau Tuhan bicara ke saya? Gampang. Tidak selamanya Tuhan itu berbicara audible Bapak Ibu. Contoh misalnya saudara lagi ada masalah, ada pergumulan. Lalu saudara ke gereja. Lalu pas waktu ada pendeta khotbah, tiba-tiba saudara sadar bahwa yang dikhotbahkan berkenaan dengan masalah saudara. Ya. Itu suara Tuhan saudara. Atau mungkin waktu engkau lagi ada pergumulan, lalu engkau lagi baca firman Tuhan, renungan harian. Loh kok pas renungan harian itu dengan masalah saudara persis? Itu adalah jawaban Tuhan. Tapi saudara mau saya beritahu, apa yang kau terima waktu engkau renungan harian, dan waktu dengar khotbah itu masih berupa janji Tuhan. Tuhan akan memulihkanmu, Tuhan akan menyertai engkau, Tuhan akan memberikan solusi atas masalahmu. Itu masih berupa janji. Penggenapan janjinya itu nanti perlu waktu. Perhatikan saudara, antara janji dan penggenapan janji di tengahnya ada waktu. Di sini seringkali banyak anak Tuhan tidak jaga sikap. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia akan tunggu waktunya. Dan penggenapan janji itu akan tergantung dari sikap saudara dalam masa penantiannya.
Ini yang tadi kita lihat di dalam Yeremia 3:18 tadi, bahwa ada kalanya kepada satu bangsa kata Tuhan, aku akan memberkati. Tapi karena bangsa itu melakukan apa yang jahat, maka tidak jadi diberkati. Ya. Jadi saudara, pada waktu nanti saudara mengalami janji Tuhan, mungkin dapat rema waktu baca firman, atau dapat rema waktu dengar khotbah, hari itu saudara harus jaga sikap baik-baik. Karena dalam masa penantiannya, kalau saudara melakukan hal yang salah di sana, penggenapan janjinya tidak akan saudara terima. Nah, yang jadi pertanyaan, selama dalam masa penantian itu, apa yang harus kita lakukan? Sikap yang bagaimana yang harus kita tunjukkan? Buka Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Dikatakan di sana, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab kamu memerlukan ketekunan, itu sikapnya. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya berapa kali konseling, dapat curhat jemaat, mereka bilang, saya kok sering kali ngalami penyataan Tuhan Pak. Bahkan diteguhkan dengan banyak hamba Tuhan, tiba-tiba itu hamba Tuhan datangi saya dari mimbar, dia mengatakan bahwa kamu akan mengalami gini. Saya juga dapat kadang-kadang penglihatan. Tapi kenapa itu enggak terjadi, Pak? Ya itu tadi. Antara janji dan penggenapan janji, di tengahnya ada waktu. Di dalam masa-masa penantian ini, kalau kita tidak punya sikap yang tepat, kita melakukan hal yang melenceng, saudara, melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan, maka penggenapan janji itu tidak akan pernah terjadi. Ya. Contoh kayak Musa. Musa dijanjikan Tuhan akan sampai ke tempat tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi bilangan pasal 20 di sana Musa lakukan kesalahan. Dia sempat sombong dan merusak kekudusan Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca bilangan di sana. Akhirnya apa? Tidak nyampe. Ya. Itu karena sikapnya Musa sendiri. Jadi ini pengaruh dari sikap. Supaya saudara betul-betul jaga sikap. Karena ternyata dampak dari sikap kita adalah menentukan penggenapan janji Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa dampak dari sikap? Yang ketiga adalah sikap menentukan masa depan keturunan. Sikap menentukan masa depan keturunan atau berkat keturunan. Saya percaya kita semua sebagai orang tua yang sudah punya anak, pastilah doa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa agar anak-anak kita bisa lebih baik, bisa lebih berhasil daripada kita. Bukan begitu Bapak Ibu? Ya, itu semua doa orang-orang tua. Tapi pertanyaannya, apakah dengan doa saja cukup, saudara? Tidak. Semua orang tua pasti berdoa supaya anaknya baik-baik saja dan diberkati. Tapi itu tidak cukup. Kalau saudara sebagai orang tua tidak punya sikap yang benar di hadapan Tuhan, maka lihat anak-anak saudara akan jauh dari berkat Tuhan. Buka sebentar di dalam Ratapan pasal 5. Ratapan 5 ayat yang ke-7. Ratapan 5 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, kami yang tanggung kedurjanaan mereka. Jadi kalau kita hidup berbuat seenaknya, melanggar firman Tuhan, berbuat dosa, anak-anak kita kena dampaknya, saudara. Tapi sebaliknya, kalau engkau hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan. Buka di dalam Amsal 20, ayat yang ke-7. Amsal 20, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Satu kesaksian saudara, saya punya teman, kebetulan ini teman saya sendiri. Jadi dia pernah cerita ke saya, kalau anaknya ini sering sakit-sakitan. Mulai dari kecil sampai waktu ketemu dengan saya itu masih kelas 2 SD.
Itu sakit sering muncul, alergi, kadang saudara ya, badan tuh bentol-bentol segala macam. Nah, sampai orang tuanya bilang begini, kami gak bisa nabung Pak Nason karena uang kami itu habis untuk anak ini. Saya kerja, istri saya kerja, kita gak bisa nabung. Dalam satu minggu itu bisa sampai 4-5 kali masuk rumah sakit puskesmas. Waktu itu belum ada BPJS, saudara. Jadi kenapa ya Pak Nason, kenapa bisa seperti ini? Ada apa? Ya. Saya bilang kepada keluarga ini, waduh saya juga kurang tahu ya. Padahal 2 orang ini saudara ya, bapak ibu ini adalah orang-orang yang juga melayani Tuhan. Terus akhirnya saya bilang, udah coba bawa ke ibu rohani saya Pak. Kebetulan ibu rohani saya dia pendoa, dia memang dipakai Tuhan untuk masalah yang seperti ini. Ya. Akhirnya saya bawalah kedua orang tua ini sama anaknya yang sakit itu ke ibu rohani saya di daerah Manuan sana. Ibu Esther Alektopu. Nah begitu didoakan saudara, Bu Esther ini dapat penyataan Tuhan. Dia bilang gini, anakmu ini bawa kutuk. Ya. Saya melihat ada tanda kurang baik di belakang punggungnya dia. Ya. Sempat orang tuanya terdiam. Terus Bu Esther melanjutkan, ini akibat sikap dari orang tua. Jadi bukan karena kesalahan ini anak. Wah, orang tuanya makin diam. Lalu Bu Esther tanya begini, kalian waktu pacaran berzinah ya? Gituin saudara. Kalian waktu pacaran berzinah ya? Wah, langsung si ibu ini saudara menangis. Ya. Langsung nangis dan si bapak saudara terdiam. Akhirnya ibu Rani saya bilang, coba kalian jujur, dulu kalian waktu pacaran seperti apa? Nah, terbuka akhirnya saudara. Nah saya sebagai teman mereka, saya juga nggak ngerti masalah ini. Dan ternyata saudara, mereka mengaku bahwa anak ini lahir sebenarnya sudah waktu masih ibu ini mengandung masih dalam pacaran. Jadi sudah hamil di luar nikah. Dan parahnya saudara, waktu itu mereka mau menikah, ibu ini sudah hamil seminggu. Seminggu apa 2 minggu saudara, kan belum kelihatan perutnya itu. Tapi ngomong sama pendeta, pengakuan di depan pendeta akan memberkati mereka. Mereka masih perawan, ibu ini masih perawan. Jadi mereka berbohong kepada pendeta. Mereka berkata bahwa mereka belum melakukan apa-apa. Padahal ibu ini sudah hamil, saudara. Jadi 2 dosanya. Yang pertama, hamil di luar nikah. Yang kedua, bohongi hamba Tuhan. Ya. Saudara jangan main-main dengan mimbar Tuhan. Pendeta mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Belajar dari kasus Ananias dan Safira. Mereka membohongi Rasul Petrus. Akhirnya apa? Suami istri kena dampaknya, mati di tempat. Nah ini pun kena dampaknya. Gara-gara suami istri tidak jujur, menutup-nutupi dosa. Yang kena siapa? Anaknya. Akhirnya suami istri ini dilayani oleh ibu rohani saya. Disuruh pengakuan dosa ke Tuhan. Lalu ibu rohani saya berkata, coba nanti kalian datang ke gereja, jumpai siapa tahu bapak pendeta itu masih ada. Kalian minta maaf. Kalian harus minta maaf kepada beliau karena kalian sudah bohong itu hamba Tuhan. Nah saudara, akhirnya mereka rupanya nurut ya saudara. Saya seminggu kemudian saya dapat kabar anak ini sudah gak pernah lagi sakit seperti itu. Ya, dan sampai sekarang anak ini sudah kerja saudara ya. Dan sakit-sakit yang dulu sudah gak pernah ada. Jadi lihat Bapak Ibu, sikap kita ini menentukan seperti apa nanti masa depan anak-anak kita. Sikap kita akan menentukan seperti apa nanti berkat yang akan dialami oleh anak-anak kita. Di dalam Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Dikatakan di sana, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Orang benar kalau hidupnya sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan menjamin berkat bagi anak cucunya. Ini firman Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan main-main dengan sikap kita. Sikap kita ternyata menentukan seperti apa nanti kelak berkat yang akan diterima oleh anak-anak kita dan keturunan kita. Jadi ini dampak yang ketiga dari sikap, bahwa sikap menentukan masa depan keturunan. Yang keempat, yang terakhir adalah sikap menentukan berkat kesehatan. Sikap menentukan berkat kesehatan. Saya percaya kita semua
doa-doa kita tiap hari pasti berkata kepada Tuhan, Tuhan berkati kami, buat kami sehat, apalagi zaman sekarang saudara ya, masa-masa corona, kita berdoa supaya kita tetap sehat, ya, tidak terjadi apa-apa dengan kita. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, apakah dengan doa saja cukup Bapak Ibu? Tidak. Dengan doa saja tidak cukup, perlu sikap yang benar, seturut dengan firman Tuhan, maka kita pasti akan sehat. Contohnya apa? Saya temukan ada 3. Yang pertama, mari buka 1 Korintus 10 ayat 23. Ini 3 contoh dari sikap yang harus kita lakukan sehingga akhirnya kita bisa sehat. Jadi tidak hanya sekedar doa. 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan di sana, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi yang pertama, supaya sehat tidak hanya sekedar doa. Yang pertama adalah saudara harus jaga makan. Nah ini yang banyak saya lihat anak-anak Tuhan kebablasan. Doanya kencang, makannya juga kencang. Ya gimana bisa sehat saudara? Saya dulu pernah doakan ada satu ibu di rumah sakit. Ya. Dia waktu saya datang saudara, dia seperti ketari sarafnya itu separuh gitu saudara. Jadi waktu saya datang, dia modelnya kayak tarik-tarik begini saudara, lehernya. Nah, dia bilang saraf saya terganggu Pak, tolong bantu doa. Akhirnya saya doakan saudara ya. Nah setelah doa datang anaknya. Anaknya bilang gini, Pak Nason tolong nasihati mama saya Pak. Ini mama saya itu sulit dikasih tahu kalau sudah ketemu durian, waduh itu sudah lupa diri. Ini masuk rumah sakit karena dia makan durian itu ada 10 buah sendirian. Lah ya kayak gitu gimana bisa sehat Bapak Ibu? Kita berdoa, tapi kalau nggak jaga makan, bagaimana? Firman Tuhan katakan bahwa semua makanan itu baik, betul. Tapi tidak semua itu berguna. Jadi makanlah makanan yang berguna. Ya. Kalau saudara sudah tahu makanan itu merupakan pantangan bagimu, engkau makan, ya saudara cari penyakit. Ya. Doa bagaimanapun tidak ngefek saudara. Itu namanya kita mencobai Tuhan. Jadi ini sikap menentukan kita bisa diberkati atau tidak dalam hal kesehatan. Jaga makan. Yang kedua apa? Jaga hati. Harus jaga hati. Lalu yang ketiga adalah jaga pikiran. Nah, jadi jaga hati dan pikiran ini saya gabung penjelasannya karena sama Bapak Ibu ya. Nah, firman Tuhan di dalam Mazmur 31, coba buka. Mazmur 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 31 ayat 10 sampai 11 dikatakan di sana, kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Orang kalau tidak jaga hati, Alkitab katakan dia kena 3 penyakit. Sakit mata, sakit sesak napas, dan juga sakit tulang. Orang yang sering kepahitan, sering alami hal-hal dendam, ya, emosi dan punya ambisi ingin balas dendam, lihat, akan terganggu kesehatannya di sana. Nah ini yang sering kami temukan dalam pelayanan kelepasan. Banyak orang yang kena sakit ini, sakit itu, sebenarnya bukan karena masalah medis, tapi karena hatinya yang kacau. Ya. Demikian juga dengan masalah pikiran. Pikiran saudara kalau kita sering cemas, khawatir yang berlebihan, itu tidak akan membuat saudara tenang dalam tidur. Dan kalau kita sudah tidak tenang tidur, otomatis apa? Istirahat kita tuh kurang. Kalau udah istirahat kurang, daya tahan tubuh kurang, gampang kena penyakit. Filipi 4 ayat 6 dikatakan bahwa serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Dia memelihara. Nah saudara, kita sebagai anak Tuhan, kalau hanya sekedar doa, tidak punya sikap yang tepat, bagaimana kita bisa sehat? Tidak bisa. Ya, kayak sekarang kita masa-masa corona, ada social distancing, kita kemana-mana harus jaga kebersihan, nah itu sikap. Kita masuk rumah, keluar rumah, biasakan cuci tangan, nah itu sikap yang harus kita taati saudara.
Saudara melanggar itu jangan salahkan kalau engkau kena penyakit, saudara. Kesaksian terakhir. Saya pernah diminta doa untuk seorang bapak di luar kota. Bapak ini kena sakit kanker. Jadi waktu saya jumpa dengan beliau itu, sudah kondisi agak serius, saudara ya. Tapi bapak itu kesaksian begini, saya ini Pak Nason sebenarnya harusnya sembuh 2 bulan lalu. Nah, waktu itu rupanya sudah ada kemo, ya. Dan ternyata dari rencana dokter mau kemo katakanlah mungkin 5 kali, dia 2 kali kemo udah menunjukkan hasil yang luar biasa. Jadi itu tingkat pertumbuhan untuk sembuhnya itu cepat sekali, saudara. Ya. Akhirnya dokter bilang, wah ini dengan 1 kali terapi saja nanti pasti sembuh nih Pak. Si bapak bilang, iya Pak, karena saya sering doa menyembah Tuhan, muji-muji Tuhan di rumah. Nah karena hatinya sukacita, hatinya senang, sehingga obat dokter yang dimasukkan itu bekerja bagus, saudara. Metabolisme tubuhnya itu bekerja bagus sekali. Nah, satu saat saudara, di tengah-tengah dia sudah mulai pulih, skala persentase kesembuhannya sudah sampai 90% pada waktu itu. Jadi rencana tinggal 1 kali terapi aja udah selesai. Ternyata anaknya satu-satunya, anak tunggalnya laki-laki bikin ulah. Ngambil uang orang, ibaratnya itu ngembat uang orang, bawa lari uang orang. Dan anaknya ini nggak tahu di mana rimbanya, nggak tahu dia sembunyi di mana, dia nggak tahu melarikan diri di mana. Nah, pihak yang dirugikan kirim preman ke rumah si bapak ini, saudara. Dan rumah bapak ini digedor-gedor, saudara ya, dengan preman. Sejak itu bapak ini stres. Dia stres, pikirannya kacau, hatinya penuh dengan amarah. Sampai dia berkata, kenapa aku punya anak seperti itu? Menyesal aku punya anak seperti itu. Dan akhirnya saudara, gara-gara tekanan batin seperti itu, karena pikirannya kacau seperti itu, kondisi kesehatan bapak ini langsung drop banyak sekali. Sehingga waktu dia mau terapi yang terakhir ke dokter, dokter kaget karena melihat bapak itu sangat parah, pucat sekali. Dan akhirnya skala persentase kesembuhannya jadi berkurang jadi 20%, saudara. Sampai dokter bilang, loh bapak kenapa bisa begini? Itu nggak sampai hitungan seminggu, saudara, langsung drop banyak sekali. Akhirnya makanya saya diminta datang ke rumah bapak itu untuk menguatkan imannya. Saya bilang, bapak banyak berdoalah. Jauhkan pikiran-pikiran yang membuat bapak down. Serahkan pada Tuhan. Dia hanya nangis saja, saudara ya, nggak banyak bicara karena hatinya sakit, saudara. Habis itu sudah saya cuma doakan, saya pulang. Seminggu kemudian saya dengar kabar bapak itu meninggal, saudara. Jadi lihat bapak ibu ya, sikap menentukan berkat kesehatan. Jadi saudara, mulai hari ini jangan main-main dengan sikap saudara. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan punya urusan sendiri, saya punya urusan sendiri, tidak ada hubungan. Itu salah. Seperti apa Tuhan nanti akan bertindak dalam hidupmu, itu mengikuti sikap saudara. Jadi yang ada 4 dampak dari sikap kita. Yang pertama, sikap menentukan kekuatan doa. Yang kedua, sikap menentukan penggenapan janji Tuhan. Baik janji Tuhan di bumi ini maupun juga nanti di sorga. Lalu yang ketiga, sikap menentukan masa depan atau berkat keturunan. Lalu yang keempat, yang terakhir, sikap menentukan berkat kesehatan. Ayat yang terakhir saya akan bacakan, Yesaya 48, ayat yang ke-18. Yesaya 48, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau saudara hidup seturut dengan firman Tuhan, sikapmu benar di mata Tuhan, maka Tuhan berkata, berkat-berkat Tuhan akan datang seperti sungai yang tidak akan pernah berhenti. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, jaga sikap saudara baik-baik. Karena dari sikaplah menentukan kinerja sorga. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyampaian firman Tuhan yang singkat dan sederhana pada hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu Engkau meteraikan Tuhan. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh menjaga sikap kami baik-baik. Ampuni kami Tuhan jika selama ini sikap kami seenaknya saja. Sehingga akhirnya kami hari ini baru tahu bahwa ada banyak masalah datang bukan karena dari luar, tapi karena sikap kami sendiri. Tuhan ampuni kami. Mulai hari ini Tuhan tolong berikan kami teguran.
Biarlah alarm-Mu, yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri kami, akan terus mendegur kami tatkala kami menyimpang dari jalan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau. Hamba terbatas menyampaikan. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Engkau yang akan teruskan firman-Mu, sempurnakan penyampaiannya, meteraikan firman-Mu ya Tuhan, dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Oh haleluya Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan sebagai bukti ucapan syukurmu saat ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Katakan dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita sama-sama menerima berkat Tuhan dan kita sama-sama berdiri dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, segala puji hormat kami naikkan kepadamu. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Sekarang Tuhan, kirimkan berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu. Engkau dilindungi dari segala macam mara bahaya. Engkau diberikan pagar sekeliling hidupmu, dijauhkan dari segala macam sakit penyakit, bahkan bahaya yang mengancam dan yang menakutkan sekalipun, sebab Tuhan menyertai hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah setiap usaha yang sedang kau kerjakan dan kau rintis. Diberkatilah masa depanmu, apa yang kau doakan dan apa yang kau rindukan, dibuat Tuhan menjadi kenyataan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dimeteraikan berkat yang kau terima menjadi bagianmu sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin kau